Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali membahas Avatar Sentai Dawn Brothers episode 13. Nah, di episode kali ini tuh, wah, Mimin tuh udah lihat banyak spoiler-spoiler dan beberapa orang yang membahas tentang episode kali ini tuh sangat seru banget. Nah, mungkin kalian juga udah penasaran ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go! Di scene awal kita diperlihatkan para anggota Dawn Brothers itu lagi ngumpul dan mereka itu lagi membahas tentang musuh utama mereka, yaitu Noto, serta membahas identitas Inu Brother. Di saat mereka lagi ngobrol, tiba-tiba fokus mereka itu teralihkan pada satu ibu-ibu atau pelanggan yang berada di kafe itu mengeluh katanya kesakitan. Jadi tangannya itu melepuh gara-gara handuk panas. Terus dia bilang tangannya tuh kayak berharga banget gitu loh. Ya seperti nggak mau tuh tangannya tuh lecet gitu. Terus di master tiba-tiba datang untuk membantu si ibu ini dengan cara mencium tangannya. Wah, tiba-tiba tangannya tuh sembuh. Nah, si Haruka tuh sampai shock. Loh, berarti ini master jangan-jangan bukan manusia nih. Setelah keributan ibu-ibu tadi, si Haruka, Kijino, dan si Sarunara itu mereka mengajari si Momotaro bagaimana caranya memuji seseorang. Tapi ya tentu saja seperti episode minggu kemarin kan, si Momotaro tuh nggak bisa guys. Memang dia tuh nggak bisa untuk memuji seseorang demi kebohongan gitu loh. Gimana sih maksudnya, kayak dia tuh nggak bisa memuji seseorang yang kenyataannya tuh tidak seperti itu. Di scene berikutnya kita diperlihatkan ada si Sonoi lagi berusaha untuk melukis sesuatu. Nah tapi ya dia nggak bisa. Pada akhirnya dia nggak bisa karena menurut dia melukis itu atau seni itu hanyalah media untuk menutupi ketidaksempurnaan manusia. Ya puitis banget, udah kayak Sarunara dia. Lalu di saat si Sonosa lagi belajar tertawa, ya seperti biasa, tiba-tiba ada seekor anjing misterius yang menghampiri si Sonosa dan memberitahukan tentang si Don Momotaro berserta klannya atau klan Don. Dan informasi ini itu diberitahukan juga kepada anggota Noto lain melalui hewan-hewan yang ditemui oleh mereka. Kalau nggak salah si Sonoi itu burung gagak, kalau nggak salah burung gagak, dan si Sononi itu ikan. Dan ternyata si Momotaro ini dia adalah pewaris keluarga Don atau kerajaan Don. Dan dia itu dikirim ke bumi, si Momotaro ini waktu masih kecil dia itu dikirim ke bumi untuk menyelamatkan sebelum dan sesudah runtuhnya klan Don. Dan ya para Noto akan membunuh si Momotaro ini karena dia adalah pewaris selanjutnya klan Don. Mengapa para anggota Noto ingin membunuh Momotaro? Ya karena si Momotaro ini penerus tahta alias ya bisa dibilang penerus tahta klan Don atau kerajaan Don ini, sekaligus musuh utamanya Noto. Nah, di sini Mimin juga agak kaget sih, ternyata keluarganya Noto atau kerajaan Noto, apa bisa dibilang iya, klannya Noto dan klan Don atau si Don Momotaro ini, klan keluarganya itu musuhan mereka. Loh, kenapa bisa musuhan kan? Jadi para klan Don atau kerajaan Don ini pernah membawa kehancuran untuk dunianya Noto. Jadi namanya dunianya Noto itu Ideon guys. Dengan cara membiarkan umat manusia bebas dengan keserakahan mereka. Loh kok bisa gitu kan? Ya karena dunia Noto itu terhubung langsung dengan gelombang otak manusia. Jadi dunianya Noto itu bisa dibilang mereka bertahan karena gelombang otak manusia guys. Jadi ya ketika gelombangnya terganggu, maka dunia Noto akan terkena dampaknya. Contoh misalkan ada seseorang yang mencuri misalkan. Nah itu kan otaknya, manusia kan punya otak. Jadi ketika manusia memiliki pemikiran keserakahan untuk melakukan kejahatan atau apapun itu, ya para anggota Noto ini setidaknya mereka langsung mencegah itu terjadi supaya dunianya mereka tuh nggak hancur gitu. Dan ya itu semua alasan kenapa Noto tidak suka dengan keserakahan manusia. Ya karena berdampak kepada dunia mereka guys. Di scene berikutnya kita diperlihatkan si Inuzuka lagi ya menghabiskan waktu bersama Natsumi, yaitu mantannya kan yang mirip dengan Miho-chan tuh. Tapi ternyata ya semua itu hanyalah mimpi, hanya halu-haluannya si Inuzuka. Dia ketiduran guys di salon gitu. Terus setelah Inuzuka mau pulang, itu Mimin lihat adegan ini ya, dimana si Inuzuka itu hampir pas-pasan dengan Miho-chan.
aduh itu gregetan banget loh. Kayak pengen gitu mereka tuh tatap-tatapan gitu loh, bertemu gitu. Gimana sih kalau mereka bertemu gitu? Apakah Miho-chan bakal kenal si Inuzuka atau enggak gitu loh. Tapi ya nggak ketemu, mereka cuman kayak pas-pasan gitu di pintu. Selanjutnya kita diperlihatkan Sonoi yang lagi memberantas kejahatan. Jadi dia membantu seseorang yang kejamret yang kejamret. Terus tiba-tiba si Sonoi bertemu lagi dengan Momotaro. Nah setelah itu si Momotaro nih ya curhat ke si Sonoi. Katanya dia itu kok nggak bisa muji orang. Nah kemarin kan episode 12 itu dia curhat kalau dia itu nggak bisa bohong. Nah sekarang dia curhat soal dia nggak bisa puji orang. Tapi ya si Sonoi kayak suka gitu lah karena bisa dibilang Momotaro ini suci banget gitu, nggak pernah melakukan suatu kesalahan atau dosa gitu kan. Jadi jujur pun bohong pun dia nggak pernah, terus memuji orang atas dasar kebohongan juga nggak pernah. Jadi ya bisa dibilang si Momotaro ini suci banget guys, nggak pernah melakukan kesalahan. Justru Sonoi suka sama Momotaro kayak gitu. Bahkan si Sonoi memikirkan kalau andai aja manusia itu semua seperti Momotaro, mungkin dunia bakal aman, dunia bakal tentram gitu. Terus Sonoi tiba-tiba tuh nanya ke Momotaro, kayak lu ada musuh nggak gitu, ada musuh yang pengen lu kalahin nggak gitu. Tapi Momotaro nanya balik juga. Ya seperti kalian tahu kan, kalau mereka berdua ini belum tahu identitas masing-masing dan mereka sebenarnya musuhan. Cuman ya karena mereka belum tahu identitas, ya baku teman aja mereka gitu. Padahal udah deket banget gitu, udah deket. Kalian bisa lihat kan kedekatan Sonoi dan Momotaro di episode ini tuh bener-bener udah kayak best friend gitu loh, yang saling mengerti. Bahkan si Sonoi itu kayak pengen mau berteman dengan lebih dekat gitu. Dan Momotaro juga pengen ngajak si Sonoi untuk makan oden bareng gitu, saking dekatnya mereka. Nah setelah itu si Hitotsuki mengacau di tengah perkotaan. Ya seperti biasa Momotaro langsung ke Sumon ke sana untuk membereskan si Hitotsuki. Dan para anggota Brothers lain itu mereka mau ke Sumon juga, tapi mereka nggak mau, kayak mereka tuh menolak gitu untuk mengajari si Momotaro bagaimana cara menghargai orang lain. Ya aneh juga sih caranya. Terus kembali ke battle tadi, tiba-tiba ya muncul si Sonoi di pertarungan. Nah ini Sonoi muncul untuk membasmi, langsung membunuh Momotaro ya, karena ya alasan tadi. Di saat mereka bertarung, tiba-tiba mereka berdua ini kayak kembali ke wujud mereka masing-masing dengan keadaan mereka lagi ngejurus itu. Ya akhirnya mereka sudah mengetahui identitas masing-masing. Nah ini nih yang penonton mungkin tunggu-tunggu ya, gimana ya kalau mereka mengetahui identitas masing-masing, apakah masih berteman atau bakal jadi musuh. Dan juga ya batal deh acara makan oden bareng mereka kan, karena udah tahu identitas masing-masing. Padahal mereka udah deket banget ya, sayang banget, kasihan. Nah sebelum si Momotaro itu berpisah sama si Sonoi itu bertanya, yaitu nah setelah percakapan tadi si Momotaro balik ke pertempuran atau balik ke battle untuk membereskan lah si Hitotsuki ini. Tapi tiba-tiba Sononi dan si Sonosa muncul untuk mengeroyok si Momotaro ini. Ya tujuan mereka ya mau membunuh si Momotaro. Tiba-tiba si anggota Don Brothers yang lain itu lihat, ya mungkin karena kasihan ya sama si Momotaro dikeroyok gitu, kalau kewalahan gitu kan, nggak kuat. Jadi ya mereka berubah gitu, kasihan, membantu. Tapi sebenarnya nggak membantu amat sih, karena yang memukul mundur si Sonoi sama si Sonosa ya Momotaro doang. Setelah itu ya lanjut membereskan si Hitotsuki menjadi raksasa dan memakai si Oni Taijin ya. Masih panas-panas atau hangat-hangatnya Don Oni Taijin ya. No comment sih, itu keren sih. Keren banget lah pokoknya fight-nya. Dan setelah semua beres, udah kelar nih, pertarungan udah kelar kan. Tiba-tiba si Momotaro kayak lemah gitu, loyo gitu, lemes gitu. Dan dari atas muncul si Sonoi, nebas si Momotaro hingga tewas. Nah, kita balik ke pertanyaannya Sonoi, kelemahanmu apa? Jadi ya dasarnya si Momotaro yang nggak bisa berbohong sama sekali. Dengan polosnya
dia berkata kalau kelemahan dia itu adalah ketika dia sudah jadi Oni Taijin, jadi berubah nih jadi Oni Taijin kan, setelah pertempuran, jadi dia lemes ketika memakai kekuatan Don Oni Taijin. Jadi mungkin kayak kekuatan dia tuh keserap semua gitu loh. Jadi mungkin kayak beberapa saat dia lemah gitu, mungkin karena kekuatannya habis gitu loh. Jadi ya si Sono ini memanfaatkan itu. Setelah Hitotsuki kalah dan pertarungan selesai, ya si Momotaro melemah gara-gara habis menggunakan kekuatan Don Oni Taijin. Ya disitulah si Sonoi memanfaatkan kesempatan untuk membunuh si Momotaro. Jadi Momotaro di sini fix dia mati. Bukan bukan pingsan atau apa, mati, beneran mati. Cuman kalian jangan khawatir. Nanti kita bahas di akhir video ya. Jadi guys, di sini kita bisa ambil satu pelajaran ya. Kalau seperti episode kemarin Mimin bilang, kejujuran itu tidak selamanya baik. Ada kalanya kita harus berbohong. Ya walaupun emang berbohong itu emang nggak baik. Kita terlalu jujur kadang bisa jadi bumerang juga bagi kita. Terus kadang bisa juga menyakiti hati orang lain kalau kita terlalu jujur. Di episode selanjutnya, di sini kita lihat ada bayi, semacam bayi. Ya kalau Mimin pikir ya, ini tuh Momotaro yang dihidupkan kembali. Jadi ibaratnya dia reinkarnasi atau reborn gitu loh. Dan di sini ada penggantinya. Jadi untuk sementara pengganti leader Don Brothers itu bernama Momotanijiro. Jadi dia ini ya kalau yang Mimin denger ya, dia bakal jadi Six Ranger. Tapi sementara Momotaro nggak ada, jadi yang gantiin jadi pemimpin itu dia, si Momotani ini. Oke guys, gimana nih episode kali ini? Sangat seru kan? Apalagi main highlightnya di sini tuh kematian Momotaro di tangan Sonoi. Dimana yang kita tahu Sonoi sama si Momotaro itu sebelumnya deket banget. Kalau mungkin ada pembahasan yang Mimin lewatkan atau kurang, boleh kalian tambahkan komentar di bawah ya. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka. Kalau kalian tidak suka, silahkan dislike video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini juga semakin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan tokusatsu. Sekali lagi terima kasih. Saya Admin Kirito, mohon undur diri. Akhir kata, ciao. Bye-bye.